Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran di semester ganjil ini. Walaupun dalam pembelajaran di semester ganjil ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring atau dalam pembelajaran jarak jauh. Pada awal pertemuan ini, izinkan Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai guru atau pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Perkenalkan, nama Bapak Aruyani atau biasa dipanggil Bapak Arui. Pada kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, menjadikan kita semua, baik siswa ataupun guru, harus mampu bisa beradaptasi terhadap berbagai bidang, terutama dalam sektor pendidikan, yaitu kita harus dapat beradaptasi pada sistem pembelajaran, yaitu sistem pembelajaran secara daring atau dalam sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini. Hal tersebut merupakan suatu tujuan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 di dalam lingkungan pendidikan, terutama di dalam lingkungan sekolah. Semoga ke depan kita bisa hidup normal kembali dan bisa melakukan pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Baik, pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia, Bapak akan menyampaikan materi-materi atau tugas-tugas melalui aplikasi yang sudah sekolah buat, yaitu melalui aplikasi Semanda Digital School. Artinya, semua materi-materi atau tugas-tugas yang nanti akan Bapak buat akan dikirim melalui aplikasi tersebut. Selain itu, untuk pembelajaran Bahasa Indonesia, Bapak juga membuat grup WA. Artinya, grup WA ini bertujuan untuk kita melakukan diskusi, atau kalian ketika melihat pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak kurang dipahami, kalian bisa bertanya atau berdiskusi tentang materi apa yang Bapak sampaikan. Jadi tujuan dari grup WA ini untuk kalian bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan nantinya. Selanjutnya, untuk kriteria ketuntasan minimal dalam pembelajaran Bahasa Indonesia atau biasa disebut KKM, yaitu dengan nilai 70. Artinya, ketika kalian dalam mengerjakan tugas-tugas, dalam mengerjakan ulangan harian, dan juga dalam mengerjakan ujian semester, nilai kalian kurang dari 70, maka kalian harus melakukan perbaikan nilai atau biasa kita sebut sebagai remedial. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan beberapa materi yang menjadi materi pokok yang akan Bapak sampaikan dalam pembelajaran di semester ganjil ini. Berikut adalah materi-materi pokok yang akan Bapak sampaikan. Berikut adalah beberapa materi yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 semester ganjil ini. Ada 4 materi yang nanti menjadi bahasan dalam setiap pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menyusun teks prosedur, yang kedua mempelajari teks eksplanasi, yang ketiga mengelola informasi dalam ceramah, dan yang keempat meneladani kehidupan dari cerita pendek. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada indikator untuk pencapaian dalam pembelajaran teks prosedur. Ada 4 indikator diantaranya. Yang pertama, mengonstruksikan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dengan tepat secara lisan dan tulis.
Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan yang keempat, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, dalam mencapai indikator tersebut, ada beberapa materi yang nanti Bapak sampaikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu terkait tentang teks prosedur. Yang pertama, memahami karakteristik pada teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga, merancang dan menganalisis penyajian teks prosedur. Yang keempat, mengimplementasikan melalui pembuatan presentasi prosedur dalam menyajikan sesuatu yang ditentukan. Materi yang kedua yaitu tentang pembelajaran teks eksplanasi. Dalam indikator pembelajaran teks eksplanasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Yang kedua, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Yang ketiga, menganalisis struktur kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang keempat, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, untuk mencapai indikator dalam pembelajaran teks eksplanasi, ada 4 materi yang nanti akan Bapak sampaikan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dan bagian-bagian penting dalam teks eksplanasi. Yang kedua, menyajikan contoh perbandingan teks eksplanasi dengan jenis teks yang lain, baik secara tulis ataupun secara lisan. Selanjutnya, melakukan penyusunan kerangka penulisan dalam pembuatan teks eksplanasi. Dan yang keempat, peserta didik menulis teks eksplanasi berdasarkan kerangka penyusunan sesuai dengan struktur kebahasaan. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang pembelajaran ceramah. Dalam pembelajaran ceramah ini ada 4 indikator yang harus dicapai. Yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam bentuk ceramah. Yang kedua, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Dan yang keempat, mengkonstruksikan ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, untuk mencapai dalam indikator tersebut, maka di sini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran dalam ceramah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik dan unsur-unsur dalam ceramah. Yang kedua, menyajikan contoh ceramah dan mencoba untuk menganalisis bagian dan isi dalam sebuah ceramah. Yang ketiga, melakukan analisis sistematika dan kebahasaan dalam ceramah. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat teks ceramah tentang permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir dalam pembelajaran bahasa Indonesia di semester ganjil ini, yaitu materi tentang cerita pendek. Dalam materi cerita pendek ini ada 4 indikator pencapaian yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Yang ketiga, menganalisis struktur atau unsur-unsur pembangun cerita pendek. Selanjutnya, mengonstruksikan sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Untuk mencapai beberapa indikator ini, maka materi yang nanti Bapak akan sampaikan yaitu yang pertama, memahami karakteristik pada cerpen. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan di cerpen. Yang ketiga, membandingkan contoh penyajian cerpen dalam kaidah kebahasaannya. Yang keempat, membuat karya cerpen yang akan dijadikan sebuah kumpulan cerpen atau cerita pendek. Terima kasih untuk awal pertemuan kali ini. Semoga menjadi motivasi untuk kalian dalam semangat lagi untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.